Klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia batal jadi runner-up klasemen akibat hasil kontroversial di Bahrain, sedangkan Jepang menggila tanpa celah di puncak. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga telah merampungkan agenda Matchday 3 pada Kamis, 10 Oktober 2024. Khusus di grup C yang dihuni Timnas Indonesia, Jepang terus menggila dengan melanjutkan kesempurnaannya. Samurai Biru memenangi laga ketiga secara beruntun usai melibas Arab Saudi di Jeddah. Tim asuhan Hajime Moriyasu unggul 2-0 berkat gol Daichi Kamada dan Koki Ogawa pada masing-masing babak. Walhasil, Jepang makin kedinginan di puncak klasemen grup C. Selain mengemas 9 poin, mereka mencetak 14 gol dan tak kebobolan sekalipun. Kemenangan di Saudi menyusul kesuksesan menghancurkan Cina 7-0 dan Bahrain 5-0. Takumi Minamino dan kawan-kawan otomatis menjadi peserta dengan rapor terbaik di putaran ketiga. Di pihak lain, Timnas Arab Saudi menelan kekalahan pertama pada fase ini. Tim asuhan Roberto Mancini mengalami penurunan hasil setelah ditahan Indonesia 1-1 dan menekuk Cina 2-1. Saudi kini berada di peringkat ketiga dengan raihan 4 poin. Mereka disalip Australia dengan perbedaan selisih gol setelah Socheros memetik kemenangan pertamanya atas Cina 3-1. Sejatinya, kursi runner-up grup C bisa saja diduduki Timnas Indonesia jika tak ada gol balasan kontroversial dari Bahrain. Bertanding di markas lawan, sang Garuda memetik skor imbang 2-2. Indonesia berada di ambang raihan 3 poin pertama setelah gol Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk membayar lesakan awal Mohamed Marhon. Skor 2-1 untuk keunggulan Indonesia bertahan sampai menit ke-96 atau momen di mana wasit Ahmed Alkaf seharusnya mengakhiri pertandingan. Andai laga berakhir saat itu juga, tim Garuda bakal mencatatkan 5 poin di klasemen virtual. Perolehan tersebut bakal menggaransi tempat di peringkat kedua klasemen. Namun, laga ternyata terus berlanjut sampai lahirlah gol penyama skor dari sontekan Marhon 3 menit kemudian. Tanpa ada evaluasi VAR dari wasit, pertandingan baru dituntaskan setelah melewati menit ke-100. Walhasil, skor seri 2-2 membuat proyeksi 3 poin tambahan dalam genggaman hangus menjadi 1 keping saja. Pasukan Shin Tae-yong harus puas menempati peringkat kelima dengan koleksi 3 angka dari 3 kali seri berturut-turut. Trio Australia, Saudi, dan Bahrain yang sama-sama mengemas 4 poin berada di atas Indonesia. Sementara itu, Cina terjerembab di dasar klasemen tanpa 1 pun angka. Kesempatan besar bagi Timnas Indonesia untuk memanfaatkan situasi sang rival ketika bertandang ke Qingdao pada Matchday 4, Selasa, 15 Oktober 2024. Shin Tae-yong hadir di sesi konferensi pers pasca laga Timnas Indonesia versus Bahrain bersama sang analisis Kim Jong-jin. Dalam konferensi pers tersebut, Shin Tae-yong kesal kepada kinerja wasit yang memimpin pertandingan, Ahmed Alkaf. Shin Tae-yong meminta Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, untuk berbenah, termasuk meningkatkan kualitas wasit. Kelar konferensi pers yang hanya berlangsung 3 menit, Shin Tae-yong langsung berdiri meninggalkan kursi yang diduduki. Ketika baru saja berdiri, media officer Bahrain yang duduk di sampingnya langsung menjulurkan tangan. Namun, kadung kecewa, Shin Tae-yong mengabaikan ajakan jabat tangan yang dilakukan media officer Bahrain tersebut. Tak heran Shin Tae-yong begitu kesal. Timnas Indonesia sejatinya berpeluang menang atas Bahrain. Hingga pertandingan memasuki menit 96, Timnas Indonesia unggul 2-1 atas Bahrain via gol-gol yang dilesakkan Ragnar Oratmangun.
47 menit dan Rafael Struijk 74 menit. Laga seharusnya berakhir di menit 96, mengingat wasit hanya memberikan injury time selama 6 menit. Namun, wasit membiarkan laga terus berjalan sampai akhirnya Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit 99. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta semua yang ada di timnas Indonesia, yakni pemain, tim pelatih dan ofisial, langsung fokus persiapan menghadapi Cina untuk laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Erick menyayangkan kemenangan skuad Garuda di kandang Bahrain yang sudah di depan mata buyar karena bebobolan gol penyama kedudukan pada menit ke-9 tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir imbang 2-2. Sebelumnya, JIZ dan kawan-kawan tampil impresif. Sempat tertinggal 0-1 lewat gol Mohamed Marhon. Pasukan Sintayong bisa berbalik memimpin 2-1 lewat gol Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Marhon menjadi pemain yang menggagalkan kemenangan Indonesia. Itulah sepak bola. Banyak faktor yang menentukan hasil akhir. Kans menang pertama harus lepas di injury time, kata Erick dikutip dari keterangan yang dibagikan kepada awak media Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Next, saya minta semua yang ada di timnas, pemain, tim pelatih, ofisial harus fokus tatap laga berikutnya lawan Cina. Buktikan kita bisa curi poin lebih di kandang lawan. Saya juga minta para supporter untuk terus dan jangan berhenti beri dukungan mental ke para pemain timnas. Ketua Umum PSSI itu menyadari ada banyak opini tentang laga timnas Indonesia vs Bahrain. Tapi, saya harap para pemain dan tim pelatih sudah lupakan itu dan susun strategi yang lebih matang untuk menghadapi Cina dalam 4 hari lagi. Apalagi situasinya berbeda. Mulai dari cuaca, kesiapan fisik, termasuk recovery, hingga lawan yang punya ambisi meraih poin pertamanya. Ini yang harus kita lebih fokus dan waspadai, katanya. Timnas Indonesia kini turun ke peringkat kelima klasemen sementara Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan koleksi 3 poin yang didapat dari 3 kali bermain imbang. Duel Timnas Indonesia vs Cina dijadwalkan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Shandong, Cina, Selasa pekan depan, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat.